Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali bertemu dalam doa pagi. Kita percaya kebangkitan Tuhan Yesus membawa kebangkitan dalam roh kita, ke dalam hidup kita. Segala masalah kita, segala kekhawatiran kita, segala problema kita, kita mau tinggalkan, kita mau arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya Dia akan mengangkat kita dari segala pergumulan kita, dari segala masalah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam
atas perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, oh Yesusku. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu kuatkan kami, Kau selalu teguhkan hati kami ya Tuhan, melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami ke dalam padang berumput hijau, bukan membawa kami ke dalam air yang tenang ya Tuhan. Engkau selalu berada di samping kami ya Tuhan Yesus, dan Kau sudah bangkit bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bila pada pagi hari ini kami boleh menerima sabda-Mu, boleh menghayati perkataan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin dikuatkan dan dibangun. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan, Kau urapi. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, dan saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian. Senang sekali apabila pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Online JKI Pondok Daud. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah sharing tentang firman Tuhan dengan judul Menjadi Kuat di Masa yang Sukar. Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, saya percaya apabila dalam setiap musim kehidupan kita pasti akan mengalami dan juga kita pasti akan menjumpai setiap masa-masa sukar yang terjadi di kehidupan kita. Dan seringkali juga saat masa-masa sukar itu datang dalam kehidupan kita justru menjadi seorang pribadi yang lemah, menjadi seorang pribadi yang ketakutan, atau bahkan kita tidak dimampukan untuk melakukan apa-apa. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk kita boleh memiliki sebuah sikap dan juga respon yang benar di saat kita menghadapi masa-masa sukar tersebut. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, pernah nggak kita membayangkan apabila kita kehilangan segala sesuatu yang kita miliki dalam waktu satu hari saja? Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub, di mana Ayub kehilangan segala sesuatunya, dari harta benda, kekayaan, anak-anaknya yang meninggal, bahkan tubuhnya yang dipenuhi dengan sakit penyakit yang sampai mengharuskan dia ditinggalkan oleh istrinya. Dan dalam keadaan dia seorang diri, dalam keadaan dia terpuruk, dan juga dalam keadaan dia menghadapi masa-masa sukar dalam hidupnya, Ayub tetap menjadi seorang pribadi yang tegar dan kuat dalam menghadapi setiap cobaan tersebut. Mari sama-sama kita baca dari kitab Ayub 23 ayat 10 sampai dengan 14. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Sebuah ayat yang sangat indah dan juga sangat memberkati kita semua di pagi hari ini, di mana setiap ujian, masalah, pergumulan, dan juga kesulitan itu bisa datang kapanpun, dimanapun, dan juga dialami oleh siapapun. Tetapi yakin dan percayalah, apabila ketika Tuhan mengizinkan itu semua terjadi atas hidup kita, maka Tuhan punya sebuah rencana dan juga tujuan yang jelas. Setiap ujian, setiap kesulitan, dan juga setiap pergumulan yang sedang kita alami, itu pasti ada maksud dan juga rencana yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, bagaimana kita bisa untuk hidup dalam menggenapi setiap firman Tuhan, dan juga bagaimana respon kita yang baik dan benar untuk setiap masa-masa sukar yang sedang kita lalui. Ayub 23 ayat 10 tadi berkata,
karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di situ ada kata emas, di mana seperti yang kita tahu, sebuah emas sebelum dia menjadi sesuatu yang bernilai ataupun berharga dan bahkan diperebutkan oleh banyak orang akhir-akhir ini. Sebuah emas harus melalui sebuah proses yang tidak enak, di mana dia harus dipanaskan, dia harus ditempa, dia harus diproses, dan juga dia harus mengalami suatu pemurnian yang begitu luar biasa untuk bisa menghasilkan sesuatu yang berharga dan juga bernilai dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita, setiap kita, saat kita ingin diproses oleh Tuhan, saat kita mengalami suatu ujian dalam hidup kita, Tuhan rindu apabila hidup kita yang tadinya biasa-biasa saja bisa menjadi naik level. Dan juga bukankah apabila kita setia terhadap hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan suatu tanggung jawab ataupun berkat yang jauh lebih besar dalam setiap kehidupan kita. Lalu bagaimana yang menjadi sikap kita? Jangan salah dalam meresponi setiap ujian dan kesulitan tadi. Karena apabila kita salah dalam merespon, maka tentu saja hasilnya tidak akan maksimal. Dan kita akan belajar 3 hal yang dilakukan oleh Ayub dalam meresponi setiap ujian dalam kehidupannya. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Ayub 23 ayat 11 berkata, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang." Dalam ujian, dalam kesesakan, dalam kehidupan Ayub, saat banyak sekali duka, saat banyak sekali Ayub dikecewakan, tetapi yang menjadi tujuan, yang menjadi fokus dari Ayub adalah tetap mengikuti jalan dan juga perintah dari Tuhan. Dan Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, bukankah di antara kita terdapat 4 jenis atau 4 tipe orang yang ada di sekitar kita? Yang pertama adalah tipe pendukung atau supporter, di mana tipe orang yang seperti ini adalah orang yang sangat-sangat jarang dan juga langka untuk kita temui di sekitar kita. Tipe pendukung adalah mereka yang sangat-sangat baik dalam hidup kita. Saat kita kesusahan, mereka sangat menolong kita. Saat kita dalam kesedihan, mereka membuat kita bersuka cita, dan juga saat kita membutuhkan pertolongan, maka tangan mereka tidak pernah henti-hentinya untuk menolong kita. Tetapi mereka juga jarang untuk kita temukan di kehidupan ini. Tipe yang kedua adalah tipe opportunities, di mana orang-orang ini hanya mencari keuntungan. Saat ada keuntungan, mereka akan baik dan juga mereka akan mendekat kepada kita. Tetapi ketika dirasa sudah tidak ada keuntungan ataupun sudah tidak ada kebaikan yang bisa diambil, maka mereka akan meninggalkan kita. Lalu tipe yang ketiga adalah tipe orang yang tidak peduli atau apatis. Jadi saat kita meminta pertolongan, saat kita meminta bantuan doa, mereka tidak peduli akan hidup saudara dan saya, hidup kita. Jadi mereka tidak peduli, mereka bersikap acuh terhadap kita semua. Dan yang ketiga adalah tipe yang penentang atau haters. Dan tipe orang yang seperti ini atau pribadi yang seperti ini adalah apapun yang kita kerjakan, baik itu yang baik, sikap yang baik, dan lain sebagainya, tetap saja di mata mereka kita akan terus menjadi seorang pribadi yang buruk. Dan juga jangan kita menghabiskan setiap waktu dan juga tenaga maupun pikiran kita untuk kita boleh berhadapan dengan tipe-tipe orang yang penentang atau haters ini. Untuk itu Bapak, Ibu dan juga saudara sekalian, apabila saat ini kita sedang ada dalam masa-masa sukar, jangan kita menggantungkan harapan kita kepada sesama ataupun pribadi manusia. Tetapi ingatlah bahwa kita terus boleh berfokus kepada Tuhan saja. Hal yang kedua yang harus kita perlukan adalah kita taat kepada Tuhan. Ayub 23 ayat 12 berkata, "Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Dalam keadaan yang berkesusahan, Ayub tetap menjaga perintah Tuhan dengan baik. Sedangkan kita, apabila kita dalam posisi yang sedang terjepit, bukankah seringkali kita melanggar perintah dari Tuhan? Dan dari ayat ini kita tahu apabila
Ayub mendapatkan suatu pemulihan yang begitu luar biasa dan juga dahsyat dari Tuhan, di mana dikatakan pemulihan yang diterima oleh Ayub adalah 10 kali lebih baik, 10 kali lebih besar, dan juga 10 kali lebih luar biasa daripada keadaan Ayub yang sebelumnya. Untuk itu saya berdoa agar kita semua boleh memiliki sikap yang benar, di mana kita belajar dari Ayub untuk kita boleh taat terhadap perintah dari Tuhan. Di Ulangan 8 ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita tahu saat Tuhan izinkan bangsa Israel selama 40 tahun hanya berputar-putar saja di sebuah padang gurun. Padahal kita tahu jalannya itu sebenarnya sangat dekat dan juga sangat pintas apabila ingin dilalui. Tetapi Tuhan punya maksud dan juga tujuan tertentu, yaitu untuk menguji dan juga melihat apakah mereka benar-benar orang yang taat terhadap perintah Tuhan. Dan itulah sebabnya Alkitab kita juga mencatat apabila di generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir, banyak di antara mereka yang gugur ataupun yang meninggal di padang gurun. Dan barulah di generasi yang kedua Tuhan izinkan mereka untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Sikap yang ketiga atau yang terakhir adalah kita percaya kepada Tuhan. Ayub 23 ayat 14. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayub memiliki sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Ayub berbicara seperti di ayat di atas, itu bukan hanya untuk menghibur dirinya saja saat dia sedang dalam kesusahan, tetapi itu benar-benar ia keluarkan atau benar-benar menunjukkan perasaan imannya pada saat itu. Tuhan akan menyelesaikan yang ditetapkan bagiku. Bagi setiap orang yang beriman, kita tentu tahu apabila Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah, dan juga Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita, itu tidak hanya ada di saat kita ada di dalam masa-masa sukar, ataupun Tuhan tidak hanya hadir dalam hari ini saja, tetapi kita semua tahu apabila ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, dan juga ada jalan-jalan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita sepanjang hidup kita sampai kita memperoleh kemenangan. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apabila hari-hari ini saudara ada dalam masa sukar ataupun masa kritis, mari kita semua mau belajar dari 3 sikap Ayub yang bisa kita pelajari di pagi hari ini, yaitu kita semua mau untuk tetap fokus, taat, dan juga percaya kepada Tuhan. Selamat memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.